Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Dialah Tuhan semesta alam yang memang sepantasnya dan hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji dan segala pujianlah miliknya. Sebab Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada batasannya, sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat yang karena perjuangan beliaulah Islam yang kita rasakan saat ini tidak seperti pada masa Islam permulaan ketika di awal-awal Rasulullah membawa Islam, atau bahkan Islam sebelum hijrah. Taib, pokok bahasan kita hari ini adalah mengulas kembali materi bab 1 dan bab 2 untuk persiapan penilaian tengah semester. Nah, untuk hari ini juga Ananda sekalian akan melakukan praktik bahasa Indonesia. Jadi memang umum dan biasa ya untuk kelas 7 yang masih belum tahu begitu. Jadi sebelum penilaian tengah semester itu ada praktik. Nah, praktiknya seperti apa? Praktiknya tidak sulit, seperti halnya pada umumnya menulis begitu. Jadi pada kali ini Ananda sekalian akan diminta untuk menulis teks cerita fantasi. Taib. Nah, praktiknya menulis teks cerita fantasi. Diingat-ingat ya. Kapan dikumpul teks cerita fantasinya? Ya, teks cerita fantasi dikumpulkan sebelum PTS atau ujian tengah semester atau penilaian tengah semester bahasa Indonesia dilakukan. Ya, kita akan mengulas kembali materi-materi kita yang telah lalu. Ulasannya ini bentuknya ringkasan, jadi Ananda sekalian bisa melihat atau menonton video ini sebagai rujukan ketika nanti sebagai persiapan penilaian tengah semester. Karena ini jeda waktunya hanya 30 menit. Sedangkan kalau melihat lagi satu persatu banyak sekali ya, kita sudah masuk di pembelajaran bahasa Indonesia ini. Mungkin membutuhkan waktu yang banyak dan kuota yang banyak. Jadi kita akan ulas secara singkat. Jadi kalau Ananda sekalian sudah menonton video dari awal sampai akhir dengan benar-benar, dengan menonton ini sekilas saja, insya Allah sudah paham gitu. Nah, kita mulai dari mengenal teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu teks yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman dan perasaan seseorang begitu.
dalam bentuk tulisan gitu. Jadi di dalam teks deskripsi itu seseorang berusaha untuk ya melukiskan atau menggambarkan begitu pengalaman dia, pendengaran dia, perabaan dia terhadap sesuatu, penciuman dia terhadap bau tertentu, sama perasaan dia, baik itu perasaan haru, perasaan senang, bahagia yang ya dia alami gitu. Yang dia lihat, yang dia dengar begitu. Kalau dia melihat pantai, maka dia akan menggambarkan atau melukiskan pantai itu dalam teks. Jadi seolah-olah ketika orang lain membaca, orang tersebut langsung, oh seperti ini pantainya begitu. Nah itulah teks deskripsi, dan juga menjadi itu salah satu menjadi bentuk tujuan agar pembaca tahu begitu. Pembaca tahu terhadap objek yang berusaha dia gambarkan atau dia deskripsikan. Taib. Begitulah mengenai pengertian dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, kalau ciri teks deskripsi, ciri-cirinya itu kalau berdasarkan objek, dia menggambarkan secara terperinci, ya, secara terperinci. Dan dia itu subjektif, jadi tidak objektif ya. Apa maksudnya subjektif? Subjektif berarti berdasarkan penilaian masing-masing orang begitu. Ya. Kalau objektif berarti harus benar-benar apa adanya begitu. Kalau subjektif ya tergantung, sesuai, misalnya kita melihat pantai sesuai dengan mood misalnya gitu. Pantainya nggak indah hari ini, bisa jadi. Nah itu dia subjektif. Subjektif itu tergantung dari perorangan secara individual begitu. Nah kalau berdasarkan tujuannya, kalau di dalam teks deskripsi itu objeknya itu bersifat khusus begitu atau perorangan. Tadi Ana sebutkan kalau berdasarkan objek dan objek tadi juga berdasarkan masing-masing apa yang dilihat perorangan. Seperti halnya nasi goreng begitu. Nasi goreng itu tidak selamanya nasi goreng A yang kita rasakan enak dirasakan oleh B itu enak juga begitu. Jadi begitulah dia ciri-ciri teks deskripsi. Jadi perorangan, tergantung dari masing-masing orang. Kalau berdasarkan isi teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian-perincian objek. Jadi banyak bagian-bagian objek begitu, diperinci satu demi satu begitu, satu per satu. Misalnya objeknya rumah itu diperinci satu per satu. Misalnya di rumah ada kursi, ada sofa, ada TV, ada pintu, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya begitu ya. Jadi seperti itulah ciri dari teks deskripsi. Taib. Selanjutnya adalah jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Kalau teks deskripsi yang berdiri sendiri adalah teks deskripsi yang kita pelajari saat ini. Dia punya struktur sendiri gitu. Dia punya strukturnya sendiri. Kalau teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya teks deskripsi ini ada di dalam teks berita. Di dalam teks berita itu tadi ada paragraf yang menggambarkan sesuatu. Jadi ada di dalam teks yang lainnya. Selanjutnya, itu dia pengenalan tentang teks deskripsi. Selanjutnya, teks deskripsi tentu memiliki struktur. Ya, itu sudah hal yang umum ya, bahwasannya sebuah teks punya struktur. Nah, struktur teks deskripsi itu yang pertama adalah gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan penutup. Nah, kalau gambaran umum biasanya berisi objek, lokasi objek. Kalau misalnya dia objeknya tadi bersifat sejarah, maka sejarah lahirnya, ya kan? Serta gambaran-gambaran umum tentang objek yang hendak dideskripsikan. Banyak gambaran umumnya. Ya.
Taib. Selanjutnya deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Biasanya deskripsi bagian itu adalah perincian dari objek yang ada di gambaran umum. Nah, pemerinciannya itu berdasarkan ciri dari teks deskripsi, yaitu berdasarkan apa yang dilihat oleh penulis, didengar oleh penulis. Jadi masing-masing berdasarkan apa yang kita lihat begitu. Kalau misalnya ayah panutanku gitu ya, ayahnya baik begitu. Ayahku baik begitu. Itu kan penilaian kita ya berdasarkan objeknya siapa? Ayah. Deskripsi bagiannya ayah baik, ayah tidak pemarah. Itu kalau dari sudut pandang kita gitu, kita yang melihat. Kalau orang lain belum tentu. Bisa jadi orang lain melihatnya ayah itu adalah orang yang berbeda dari anggapan kita. Baik. Yang selanjutnya penutup. Penutup itu biasanya berisi simpulan ya terhadap objek yang dideskripsikan. Baik. Kemudian ini adalah contoh analisis dari struktur ayah itu panutanku. Nah, di sini ada nama objek, lokasi objek, sejarah lahirnya, gambaran umum. Gitu. Kemudian inilah dia perinciannya, perincian objeknya. Kemudian di sini ada simpulan dari objek tersebut. Baik. Selanjutnya ada dari teks struktur dari teks deskripsi ini ada kebahasaan dari teks deskripsi. Kebahasaannya yang paling pertama ada unsur perincian. Nah, mengapa unsur perincian ini? Karena di dalam unsur perincian ini sangat erat hubungannya dengan teks deskripsi. Ya. Nah, biasanya perincian ini ya, kebahasaan perincian digunakan di dalam deskripsi bagian. Meskipun tidak menutup kemungkinan perincian ini berada di bagian awal. Ya. Bisa jadi di nama objek, lokasi objek sudah dirincikan. Akan tetapi yang secara umum perincian ini terletak di deskripsi bagian. Karena deskripsi bagian terdapat perincian-perincian objek. Nah, perincian itu contohnya seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, kata baik itu dirincikan. Kenapa dia bisa baik? Karena dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya ada cerapan panca indera. Mengapa cerapan panca indera? Ya, karena di dalam teks deskripsi tadi sesuai dengan pengertiannya bahwasanya dia menggambarkan pengalaman berdasarkan apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan pengecap atau rasa begitu, berdasarkan rasa. Nah, kalau penglihatan itu biasanya ditandai dengan gemerlap, suram, terang, apalagi indah, apa? Warnanya putih. Kita tahu warna putih dari mana? Tidak mungkin dari pendengaran, tapi dari penglihatan. Kemudian pendengaran berdasarkan telinga, menggunakan indera telinga. Kalau penglihatan menggunakan indera mata. Jadi ketika kita mendengar kota Medan kalau sudah sore begitu, bising sekali gitu. Ya, kalau bising berarti kata bising berdasarkan pendengaran. Dari mana kita tahu itu bising? Karena kita dengar pakai telinga kita. Suaranya ketika mengaji sangat merdu. Misal begitu. Nah, kita tahu itu orang mengaji suaranya merdu dari mana? Kan tidak mungkin dari penglihatan. Kalau kita melihat kita tidak bisa menyatakan itu merdu. Ya. Nah, itu dari pendengaran. Kemudian penciuman. Indera penciuman. Kita misalnya mendeskripsikan sebuah parfum ya.
Parfum itu kita tahu wangi dari mana? Dari hidung. Hidung itu indera penciuman. Taib. Kemudian perabaan, misalnya basah, kering, halus, kasar. Kita tahu sebuah kain lembut. Kemudian kita tahu bahwasanya meja itu basah. Memang ketika meja basah kita bisa melihat, tapi tentu dengan indera peraba lah kita merasakan itu basah. Terasa basahnya, terasa keringnya. Ya. Kita merasakan sebuah pisau itu tajam atau tidak, kita gunakan tangan. Karena kalau misalnya pisau stainless steel, kita lihat sepertinya tajam gitu. Tapi kalau kita tidak rasakan dengan tangan kita, indera peraba kita dengan mengujinya, bukan menguji untuk dibelah ya, tapi ada cara menguji itu tajam atau tidak, pastinya dengan indera peraba. Kita memegang sesuatu, kita menggunakan indera peraba. Ya. Baik. Selanjutnya pengecap. Pengecap itu bisa merasakan rasa manis, pahit, ya, enak, lezat, tawar dan lain sebagainya. Nah, itu dia cerapan panca indera. Yang selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital yang pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya seperti ini, dia di awal. Kemudian huruf kapital dipakai untuk huruf pertama unsur nama orang. Jadi nama orang huruf pertamanya ini harus huruf besar. Ketika menulis nama orang harus huruf besar. Nama kita sendiri juga begitu. Misalnya kita menuliskan nama kita di daftar hadir begitu, absensi. Absensi itu sebenarnya salah ya. Jadi daftar hadir gitu. Di daftar hadir ya kita harus menuliskannya jangan tulisannya kecil semua, di awalnya besar atau sekalian besar semua begitu ya, atau kapital semuanya. Taib. Yang selanjutnya huruf kapital dipakai untuk huruf nama huruf pertama nama geografi. Sungai Musi, Gunung Sinabung, apalagi Samudra Hindia ya. Jadi nama-nama geografis. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, Indonesianya besar. Suku Jawa, sukunya kecil, Jawanya huruf kapital. Bahasa Arab, bahasanya menggunakan huruf kecil, kemudian Arabnya A-nya itu huruf kapital. Beda dengan pelajaran bahasa Arab. Kalau pelajaran bahasa Arab maka bahasa B-nya besar, Arabnya besar, harus kapital dua-duanya. Tapi kalau dia namanya nama suku bangsa dan bahasa, maka bahasanya kecil, Arabnya besar. Taib. Selanjutnya huruf kapital dipakai untuk sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari besar atau hari raya. Contohnya seperti ini. Nah, tanda baca titik dan koma. Tanda titik contohnya ada di sini ketika akhir kalimat. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Kemudian tanda koma dipakai untuk unsur yang sifatnya memerinci. Baju, celana, jam tangan, ya, diperincikan begitu. Yang ada di dalam tasnya adalah pertama handphone, kedua jam tangan, ketiga dompet. Jadi ada koma, nggak usah pakai apanya ya. Jadi itu unsur pemerincian. Kemudian tanda koma dipakai antara tempat, tanggal serta nama tempat, wilayah. Saya Jakarta, Indonesia. Kemudian tanda koma dipakai sebelum angka desimal 20,5, 1,5, 0,5 ya, koma untuk itu. Nah, tanda koma juga dipakai untuk penghubung antar kalimat. Misalnya dengan demikian, koma, namun, koma, jadi, koma, begitu ya. Akan tetapi, koma. Begitu. Nah, itulah dia konjungsi antar kalimat atau penghubung antar kalimat. Taib. Yang selanjutnya kata depan. Nah, kata depan atau preposisi itu biasanya digunakan untuk menandai hubungan makna antar
kata yang ada di depannya atau kata yang berada di belakangnya. Nah, contoh kata depan itu dari, di, dan ke. Kalau dari itu biasanya untuk menunjukkan arah, ya, untuk menunjukkan arah. Ayah pulang dari Jakarta, ya. Kalau misalnya di, Andi belajar di kamarnya, di, ya. Kemudian kalau misalnya kata depan untuk menunjukkan arah tujuan, kalau tadi arah asal ya yang dari, kalau arah tujuan, ibu pergi ke pasar, begitu ya. Tujuannya kemana? Ke pasar. Itu untuk kata depan. Tayyib. Selanjutnya ada ini unsur kebahasaan yang sama ya tadi ya. Tayyib. Yang selanjutnya kata berimbuhan. Nah, untuk kata berimbuhan, imbuhan me akan melubur huruf pertama pada kata imbuhan yang diawali dengan huruf KPST, kemudian lebih dari satu suku kata, kemudian diawali dengan pola konsonan vokal. Contohnya begini, kunci apabila ditambahi dengan me maka jadinya mengunci karena dia K ya. Pesona jadinya memesona. Ini karena kata dasar ya. Kemudian sikat jadi menyikat, tarik menjadi menarik. Begitu juga suci. Suci berarti menyucikan diri. Ya, menyucikan diri. Bagaimana kalau ketika seseorang menyuci baju? Salah ya, bukan menyuci baju, tapi mencuci baju. Karena kata dasarnya bukan es, bukan suci, tapi cuci. Paham ya? Kemudian yang ketujuh ada kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus ini nanti ada nanti ya. Biasanya di dalam teks deskripsi kata umum dan kata khusus ini sering terdapat begitu. Nah, kata umum dan kata khusus, misalnya kata umum itu hipernim, kalau kata khusus itu hiponim. Nah, ini hipernimnya melihat, kata umumnya melihat. Jadi kata khususnya apa? Bisa melotot, bisa melirik, bisa mengintip. Nah, itu hiponimnya. Kalau kata umumnya itu bunga misalnya, maka bunga itu kan kata khususnya banyak. Ada anggrek, mawar, melati, kembang sepatu, tulip, apalagi banyak bunga-bunga. Jadi kata khusus itu yang khusus, kata-kata yang sifatnya khusus. Kemudian hipernim itu kata-kata yang sifatnya umum. Misalnya jaringan seluler. Ya, jaringan seluler di Indonesia apa saja? Ada Telkomsel, ada XL, ada Axis, ada kartu Halo, ada AS. AS itu termasuk di bawahnya Telkomsel lagi, lebih khusus lagi dari itu ya. Di umum, khusus, ada yang lebih khusus lagi begitu. Baik. Nah, kemudian ada kalimat bermajas. Kalimat bermajas, majas itu artinya mengiaskan bahasa. Ya, contohnya personifikasi. Personifikasi berarti mengungkapkan benda mati seolah-olah hidup begitu. Seolah-olah hidup. Badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Badai kan benda mati ya, tapi dia seolah-olah hidup, bisa mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Ya, ombak bergulung-gulung di pantai. Ombak kan benda mati ya, kan nggak mungkin bergulung-gulung begitu. Kalau bergulung-gulung seolah-olah benda hidup. Nah, itulah personifikasi. Personifikasi berarti mengiaskan benda mati seolah-olah hidup. Kemudian ada simile. Simile berarti membandingkan dua hal, ya. Membandingkan dua hal, biasanya ditandai dengan kata bagaikan seperti. Engkau bagaikan rembulan, bagaikan, ya. Rumah itu megah seperti istana.
Ya. Kemudian hiperbola. Hiperbola berarti pengungkapan yang berlebih-lebihan. Jadi sifatnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, berlebih-lebihan begitu. Kayak contohnya terik matahari membakar tulangku. Ada yang pernah terbakar tulangnya gara-gara terik matahari? Tidak ada ya. Tidak ada. Tapi kata-katanya dilebih-lebihkan seolah-olah tulangnya itu terbakar. Nah, baik. Selanjutnya ada mengenal teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi berarti teks yang menggunakan imajinasi kita, ya, imajinasi yang tidak masuk akal begitu. Jadi kita membuat cerita yang tidak ada di dunia nyata, ya. Baik, itulah dia teks cerita fantasi. Nah, cirinya tentunya terdapat kemustahilan yang pertama. Kemudian ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Kemudian ide cerita bebas, terdapat tokoh unik dan bersifat fiksi. Ini contohnya, ini fiksi, ini adalah cerita fantasi. Baik, jenis cerita fantasi, ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan kalau berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Kalau total berarti semuanya terdapat di dalam kehidupan nyata. Kalau irisan berarti sebagiannya ada di dunia nyata, sebagiannya tidak ada. Kalau berdasarkan latar cerita, ya, berarti yang pertama ada sejaman. Berarti misalnya masa kini, masa lalu atau masa depan. Pada zaman 1950 misalnya gitu. Jadi satu zaman. Kalau lintas waktu berarti kita berbalik ke waktu tertentu atau maju ke waktu tertentu. Misalnya di tahun 2100 atau pada tahun 1000 gitu. Jadi berbalik atau ke masa depan. Baik, strukturnya ada 3. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau orientasi tentu pengenalan latar dan tokoh. Siapa tokohnya, di mana cerita itu terjadi. Nah, komplikasi berarti masalah yang dari awal masalah sampai masalah itu memuncak. Nah, kalau resolusi berarti penyelesaian masalahnya. Masalah dari yang ada di sini diselesaikan di dalam resolusi. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsurnya ada tema, tokoh dan penokohan, ada latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Gaya bahasa ini kita tidak bahas ya, kita tidak bahas. Jadi ada 6 unsur yang kita bahas. Baik, kalau yang ini sudah Ana jelaskan secara terperinci di bab sebelumnya. Jadi Ana harap antum memahaminya dengan baik karena waktu kita singkat. Nah, kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang itu digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Biasanya jenis kata ganti orang itu terdiri menjadi 3 bagian. Tapi kalau di dalam sebuah cerita biasanya hanya 2 yang digunakan, yaitu kata ganti orang pertama dan ketiga. Kedua tidak dipakai. Kalau pertama yang tunggal biasanya kata aku, saya. Kalau jamak biasanya katanya kami atau kita. Kalau orang ketiga biasanya ditandai dengan ia, dia, beliau, nya. Itu kalau untuk tunggal. Kalau untuk jamak biasanya menggunakan kata mereka. Thayyib. Selanjutnya kata bermakna kiasan. Makna kiasan ini sebenarnya hampir sama dengan majas, tapi bentuknya dikiaskan seperti makna konotatif, makna yang tidak sebenarnya. Kalau misalnya bunga desa, maka dia itu adalah orang yang cantik di suatu desa tersebut. Kalau membabi buta berarti dia adalah orang yang ceroboh. Kalau panjang tangan berarti dia orang pencuri. Kalau misalnya buah tangan berarti itu oleh. Thayyib. Yang selanjutnya kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sehabis, hingga, selesai, sambil, selagi, dan seterusnya. Contohnya sejak saat itu Dino tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Kata sejak itu kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kalau kata penunjuk keterkejutan, tiba-tiba, oh tidak disangka, tak diduga begitu ya. Nah, itu keterkejutan. Thayyib. Nah, berakhir materi ulasan kita hari ini. Nah, diingat ya, praktik kita adalah menulis teks cerita fantasi. Berapa lembar Ustaz? Ya, minimal 1 lembar
kertas ya, di buku yang Big Boss yang besar itu ya, lembarnya yang besar. Nah, kapan dikumpulnya? Dikumpulnya sebelum ujian bahasa Indonesia dilaksanakan. Jadi ingat ya, praktiknya dikumpul sebelum ujian bahasa Indonesia dilaksanakan. Praktiknya adalah menulis teks cerita fantasi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Kita akan bertemu lagi setelah ujian, setelah PTS. Ana harap pembelajaran kita dipahami dengan mudah. Apabila tidak dipahami, boleh menanyakan kepada Ana atau memberikan kritikan langsung. Bagaimana biar antum bisa memahaminya dengan mudah, apa hal-hal yang sulit antum pahami ketika Ana menjelaskan begitu. Dan semoga ini mendatangkan manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.